Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Andika Wayudiono di channel yang menarik untuk pembelajaran online ya. Jadi di sini seperti biasa saya akan menyapa guys-guysku semua dan rekan-rekan mahasiswa. Semoga di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar ya, untuk selalu hidup dengan penuh semangat ya. Jadi pada materi yang keenam ini, materi yang akan kita bahas nantinya adalah mengenai keseimbangan perusahaan. Tapi sebelum kita memulai materi ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share video ini jika menarik ya. Oke, kita akan belajar secara step by step mengenai keseimbangan perusahaan. Seperti pada slide yang saya buat ini ya. Tapi seperti biasanya lagi ya, jangan lupa untuk kunjungi linknya terlebih dahulu ya, bit.ly Andika, kemudian klik menu search ya. Setelah itu isi daftar hadir saudara ya dengan klik matkul di sini. Klik matkul, kemudian ya ini masih loading, klik menu daftar hadir nanti di sini ya, di layar putih ini. Ini nanti ya enggak layar putih, nanti berubah menjadi background yang cukup bagus ya. Oke. Jadi seperti tugas yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, mohon untuk guys-guysku semua atau teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan pada panduan ya. Karena untuk penilaian saya didasarkan pada kelengkapan tugas yang saudara buat, yang didasarkan juga pada panduan yang sudah saya upload pada website ini ya. Oke, kita lanjut aja karena masih loading. Jadi saya pada siang hari ini akan menjelaskan keseimbangan perusahaan. Ya, keseimbangan perusahaan atau keseimbangan pasar sama saja ya. Jadi kita berangkat dari fenomena terlebih dahulu. Di sini ada fenomena mengenai harga batu bara yang ambrol ya, bisik-bisik trader di Cina ya. Jadi berdasarkan fenomena ini bahwasanya nggak jelas ya. Jadi di sini saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja berdasarkan sumber yang saya baca di sini, bahwasanya harga batu bara mengalami penurunan yang diiringi dengan peningkatan permintaan ya. Sehingga perlu adanya suatu evaluasi, revitalisasi mengenai suatu kebijakan yang diambil pemerintah yang ada di Cina di sini ya. Bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya penurunan harga barang batu bara sehingga mengakibatkan supply and demand mengalami ketidakseimbangan. Jadi nanti yang akan kita bahas pada keseimbangan pasar ini adalah mengenai keseimbangan supply and demand ya, sesuai dengan fenomena yang saya sebutkan di sini ya. Kemudian ada fenomena yang kedua, yaitu mengenai terungkapnya nih biang kerok yang bikin saham Bukalapak merosot ya. Salah satu isi dari ya, sumbernya saya ambil dari CNBC di sini, bahwasanya di sini harga saham Bukalapak mengalami anjlok atau penurunan disebabkan karena adanya suatu diferensiasi produk ya. Dimana di sini dituliskan bahwasanya salah satunya mengenai beralihnya konsumsi mengenai produk-produk ya dari ya, kita baca terlebih dahulu di sini ya. Jadi adanya suatu di sini sudah dijelaskan bahwasanya, sebentar ya, kalau nggak pakai kuas itu nggak enak. Dah. Jadi di sini salah satunya yaitu karena di sini ya kejelasannya. Nah, adanya suatu perubahan portofolio ini pun berimbas pada saham-saham perusahaan teknologi termasuk Bukalapak ya. Kalau dari feedback dari analisis di capital market, peningkatan harga komoditas terjadi rotasi dari portofolio investor dari kepemilikan di sektor tersebut kurang karena masuknya perusahaan yang lebih mengarah ke komoditas. Jadi di sini menjelaskan adanya suatu pesaing ya terkait dengan harga-harga, adanya suatu perusahaan baru yang sama-sama bersaing di bidang teknologi, sehingga di sini terjadinya perubahan tren ya.
Di sini dijelaskan juga. Ini terjadi bukan hanya di Bukalapak dan sebagian besar terdampak pada tren yang sama, kata dia. Kata dia berdasarkan penulis yang ada di sini ya. Kemudian Teddy juga mengatakan saat ini Bukalapak terus berusaha meningkatkan kinerja perusahaan secara internal. Jadi adanya suatu perubahan ya dalam diri perusahaan tersebut untuk menaikkan branding dari Bukalapak ini ya. Jadi di sini juga ada pengaruh karena adanya pengaruh supply and demand ya. Nah, yang saya harapkan dari makalah saudara nanti yaitu berkaitan dengan fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya jelaskan di sini mengenai harga batu bara yang amblok, kemudian saham Bukalapak yang merosot ya. Jadi ini yang dikupas tuntas nanti dalam makalah saudara. Ya, bukan resum yang diambil ya. Oke. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya mengenai permintaan dan penawaran dari dua kasus tersebut terjadi suatu keseimbangan antara supply and demand. Sehingga menyebabkan salah satunya di sini ada yang pihak permintaan atau sisi konsumen yang dirugikan, ada pula sisi konsumen yang diuntungkan. Nah, terjadi pula pada sisi penjual atau produsen, di mana di situ penawaran juga akan mengalami peningkatan atau justru sebaliknya mengalami penurunan, sehingga di sini berdampak pada keuntungan dan kerugian yang diterima oleh perusahaan atau pasar. Oke, jelas ya di sini ya. Oke, kalau jelas saya lanjut di sini. Jadi berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwasanya market equilibrium atau keseimbangan pasar atau keseimbangan perusahaan. Yang ini ya. Di sini adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara produk, barang, dan jasa yang diminta atau ditawarkan dalam harga tertentu. Jadi di sini patokannya adalah harga. Permintaan itu mengalami kenaikan atau penurunan didasarkan pada harga yang terjadi pada pasar ya. Sehingga di situ penawaran harus menyesuaikan. Begitu pula sebaliknya, jika penawaran mengalami penaikan dan penurunan, maka di situ permintaan akan juga mengalami suatu penyesuaian. Seperti pada penjelasan kemarin mengenai permintaan dan penawaran ya, kalau tidak salah mekanisme pasar ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Proses terjadinya keseimbangan pasar, di mana di sini ada 4 poin yang menyertai. Yang pertama adalah penjualan menyediakan barang sesuai permintaan, kemudian stok barang sesuai penawaran pembeli, kemudian keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, kemudian adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Ya, di mana di sini permintaan sama dengan penawaran. Jadi tidak ada selisih kurang ataupun lebih ya. Tidak ada selisih kurang atau lebih. Oke, lanjut. Kemudian keseimbangan pasar melalui harga. Bisa kita lihat di sini bahwasanya kondisi ini di mana terjadi disebabkan tidak adanya kelebihan pasokan dan output yang terbuang atau kekurangan sehingga kondisi pasar merespon harga secara efisien ya. Yang ditunjukkan pada perpotongan kurva di sini. Oke, ditunjukkan pada tabel di samping ini ya. Hal ini juga bisa merujuk pada tabel yang sudah saya gambarkan atau saya tuliskan di atas kurva itu. Ya, kita lihat secara seksama ya. Di mana di sini price dengan harga 8.000 ya. 8.000 ya. Kemudian jumlah kuantitinya berapa? 2.000. Kemudian kuantitas permintaannya tidak ada 0. Jadi di sini pasar belum mengalami efisiensi ya. Belum mengalami apa yang namanya efisiensi. Jadi masih ada yang namanya jumlah barang yang berlebih ya.
yang tidak terserap oleh permintaan konsumen atau pasar. Ya, kemudian di sini mengalami penyesuaian kembali. Jadi pasar itu akan mengalami penyesuaian sesuai dengan permintaan, ya, dan juga penawaran. Kita lihat lagi di sini, di mana ketika harga 7.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 1.800, sedangkan permintaannya 200. Jadi di sini mengalami kelebihan dari sisi penawarannya, yaitu sebesar 1.800. Terus mengalami penyesuaian kembali sampai akhirnya pada nilai 1.000, di mana harga atau price-nya adalah 3.000, ya, tertulis di sini 3.000. Sedangkan jumlah permintaannya jumlah barang yang ditawarkannya adalah 3.000. Kemudian kuantitas permintaannya berapa? 1.000, ya. Jadi di sini mengalami apa yang namanya efisien atau keseimbangan harga. Jadi antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta itu adalah sama, ya, didasarkan pada harga yang disepakati oleh pasar, ya. Kalau di sini mengalami apa? Semakin ke bawah, ya. Kalau tadi di sini mengalami kelebihan, berarti di sini mengalami kekurangan, ya. Kuantitinya mengalami kekurangan, malah terjadi ketidakefisiensian di sini, ya, di mana jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, ya. Oke, dari sini paham, ya? Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut. Jadi peran penting keseimbangan pada pasar ini terbagi menjadi dua. Jadi kesimpulannya di sini saya tuliskan aja, ya. Keseimbangan, ya, di mana fungsi permintaan dan penawaran yang terjadi di dunia bisnis, dua hal ini sangat berpengaruh dalam menciptakan tingkat keseimbangan atau equilibrium, ya. Oke, jelas, ya. Kemudian di sini jika terjadi suatu perubahan keseimbangan, saya tuliskan ada atau saya gambarkan di sini ada 3 kurva. Keseimbangan pasar terjadi apabila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran, ya. Jika, ya, jika yang berubah adalah faktor harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal, yaitu equilibrium sama dengan 0. Tapi jika berubah adalah faktor teknologi atau dari sisi penawaran atau pendapatan, ya, atau dari sisi penawaran itu adalah teknologi dan pendapatan itu dari sisi permintaan, maka keseimbangan tidak kembali ke arah, ya, tidak kembali ke arah awal, ya. Kalau di sini terjadi adanya suatu pendapatan, perubahan pendapatan, kalau di sini terjadi karena adanya suatu perubahan teknologi, ya. Masih ingat, ya, kurva permintaan dan penawaran, ya? Ya, masih, ya. Oke, kita lanjut. Pada kurva di samping, ya, pada kurva di samping ini dijelaskan jika harga mengalami perubahan dari P0 ke P1, maka terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke titik P0, ya. P0 ini P0, ini P0, ya. Titik keseimbangannya adalah tetap, ya, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Kemudian selanjutnya, ya, kurva yang kedua, kurva penawaran bergeser ke kanan, ya, bergeser ke kanan karena perubahan teknologi seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Titik keseimbangan juga berubah dari 0 E1, ya. Kemudian kurva yang ketiga, ya, kurva yang ketiga di mana permintaan bergeser ke kanan karena perubahan pendapatan ketika pendapatan konsumen mengalami kenaikan.
titik keseimbangannya bergeser dari E0 ke E1. Jadi bergeser dari ke kanan atau ke kiri. Kalau ini ke kanan atas atau ke kiri bawah, kalau ini ke kiri ke kanan bawah atau ke kiri atas ya. Kalau yang nomor 2. Gitu penjelasannya ya. Oke, sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar di mana permintaan terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Kemudian yang kedua adanya tinggi rendahnya biaya produksi ya. Kemudian pandangan masa depan dari produsen atau konsumen ya. Kemudian produsen mengetahui selera konsumen ya. Kemudian yang kelima, di mana penawaran terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Ya, jadi kalau kita simpulkan di sini ada pengaruhnya terhadap Q, kemudian pada C atau biaya, kemudian pada masa depan, ya pandangan masa depan atau spekulasi. Kemudian di sini adanya selera. Kalau kita gambarkan selera konsumen adalah indifferent curve ya, seperti kita belajar pada teori konsumen. Kemudian di sini ada dari sisi penawaran terhadap barang jasa, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang ya. Jadi kalau kita lihat dari faktor-faktor keseimbangan itu bisa kita lihat dari segi kuantitinya, biaya, kemudian selera ya. Itu hal yang paling pokok yang harus saudara ketahui. Ya, naik turunnya harga barang atau jumlah permintaan ya. Itu disebabkan oleh quantity, cost, dan kepuasan. Kalau kita lihat dari sisi permintaan dan penawarannya seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Oke, lanjut. Pasar menurut strukturnya. Jadi di sini saya langsung cut saja pada pasar menurut strukturnya. Sedangkan pasar itu didasarkan pada kategorinya juga banyak ya. Kalau ini saya langsung bedakan pada strukturnya ya, di mana ya. Di sini dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dengan memiliki ciri yang bersifat homogen. Maksudnya di sini barang yang diperjualbelikan adalah sama. Tidak ada segi kuantitas, tidak ada segi dari sisi kualitas. Mohon maaf ya, tidak ada segi dari kualitas. Semuanya sifatnya adalah sama. Kemudian harga ditentukan pasar, ya. Jadi kekuatan harga itu ditentukan dari sisi permintaan dan penawaran, demand dan supply ya. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri barang yang bersifat heterogen. Ya, cirinya salah satunya di sini adalah heterogen. Heterogen ini maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan memiliki sifat dari sisi kualitas ya. Pembedanya dari sisi kualitas. Kualitas 1, KW2, KW3 ya. Dan sebagainya. Kemudian kepemilikan terhadap faktor produksi bersifat bebas ya. Kalau di pasar persaingan sempurna tidak bebas ya, sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Kemudian harga yang ditentukan individu adalah bersifat bebas ya, karena yang dimiliki adalah kepentingan individu perusahaan ya. Masing-masing perusahaan memiliki harga tersendiri terhadap kuantitinya atau barangnya atau jasanya ya. Jadi di sini menurut strukturnya dibedakan menjadi 2, di mana ada persaingan sempurna dan tidak sempurna. Sebenarnya masih banyak sih ciri-ciri yang lain, cuma yang saya fokuskan di sini ciri yang paling utama adalah sifat dari barangnya, kemudian harga yang ditentukan. Itu yang paling nanti kita akan berpengaruh pada kurva yang akan kita gambar pada 2 pasar ini ya. Untuk pasar persaingan tidak sempurna, di situ juga ada yang namanya ya. Jadi ini kategorinya ada lagi pasar persaingan tidak sempurna. Di situ ada yang namanya pasar monopoli, kemudian oligopoli,
duopoli, ya, dan lain sebagainya. Nanti saudara baca kembali didasarkan pada panduan yang sudah saya tulis. Oke. Selanjutnya kurva, ya, kita langsung melangkah pada kurvanya. Jadi untuk menggambar kurva, saudara harus memahami dulu kaidah-kaidah mengenai komponen yang akan ada pada penggambaran. Misalnya di sini adalah mengenai keseimbangan pasar, ya. Karena di sini keseimbangan pasar itu dipengaruhi oleh apa lah? Itu faktor-faktor atau variabel yang akan kita gambarkan pada kurva, ya. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, ya, sehingga kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus, ya. Kenapa dikatakan garis lurus, ya? Karena harganya yang sifatnya stabil di situ, dimana OHI, ya, dimana 0 dan HI, ya. Di situ dimana permintaan sama dengan penawaran, sama dengan penerimaan rata-rata dan penerimaan rata-rata. Ya, berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan menaikkan jumlah atau menurunkan harga. Ya, ini hi ini ya, sorry, bukan p ini hi. Jadi berapapun jumlah yang ditawarkan tidak akan menaikkan harga barang karena sifatnya di sini adalah tetap. Kemudian kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata, average revenue, dan marginal revenue atau pendapatan marginal. Oke, selanjutnya untuk keseimbangan perusahaan atau pasar, ya, yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum harus memiliki syarat sebagai berikut, di mana AR sama dengan MR, ya. AR sama dengan MR dengan sumbu OHI, ya, OHI. Kurvanya OHI, ya, OHI. Sorry, bukan yang di sini. OHI, ya. AR sama dengan MR ini loh, ya. Sejajar. Kurva AC-nya adalah average cost-nya selalu berada di bawah MR dan AR. AC-nya selalu, ya, AC-nya. AC-nya itu ini AC selalu ada di bawah AR dan MR, ya. Ini kan gini kurvanya. Nah, ini yang ada di bawahnya ini, ya. Kemudian kurva MC marginal cost-nya selalu memotong AC, ya. Selalu memotong AC di sini. AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi, ya. Sini, ya. Terjadi efisiensi. Ya, ini dikatakan salah satu syarat perusahaan atau pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan laba. Keuntungan atau laba, ya, di mana atau dengan kata lain biayanya lebih rendah dari penerimaannya, ya. Jadi biaya lebih rendah dari penerimaan. Situ dijelaskan karena berada di bawah AR dan MR. Kemudian bagaimana keseimbangan perusahaan persaingan sempurna dalam hal kerugian atau kerugian minimum. Di sini dijelaskan di mana AR sama dengan MR dengan sumbu OHI, ya, 0 HI, ya, atau OHI. OHI, ini HI, ya. Masih tetap sama, AR sama dengan MR. Kemudian AC-nya berada di atas kurva MR dan AR, ya. Ini AC, ini AC, ini AR dan MR-nya di bawah. Kemudian kurva MC selalu memotong kurva AC minimum, ya, memotongnya di sini. Kurva AC memotong kurva MR, ya, memotong kurva MR
dan saat itulah menunjukkan produksi menderita kerugian minimum. Ya. Jadi di sini sama halnya bahwasanya biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan yang diperoleh atau pendapatan yang diperoleh. Di sini perusahaan mengalami kerugian. Oke. Kemudian contoh ini pada pasar monopoli. Masih ingat ya, kategori monopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Di mana harga membentuk saat itu adalah kurva MC memotong MR. Ya. Nah, di sini di titik B. Kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik terendah. Titik terendah di mana? Ya, di sini ya. Besarnya penerimaan atau TR ya sama dengan keuntungannya, kita berbicara mengenai keuntungan OP1 CH1 ya, jadi ini besarnya biaya adalah OP2 ya, OP2 itu ini BH1, jadi ini besarnya biaya. Keuntungan maksimumnya di mana? Ya, keuntungan maksimumnya ada di P1 ya, jadi ini P1C P2B ya. BC ya. Jadi selisih ya. Kalau kita berbicara mengenai P atau keuntungan, di mana itu ada selisih antara penerimaan dikurangi dengan biaya ya, atau cost. Nah, itu keuntungannya, atau TR min TC ya, keuntungan. Oke, selanjutnya, walaupun dalam pasar monopoli perusahaan juga bisa mengalami kerugian. Tadi keuntungan, sekarang kerugian. Ditunjukkan di mana biayanya lebih besar daripada penerimaannya. Di mana, Pak? Nah, di mana biayanya saya tunjukkan ya di sini ya, di mana biayanya OCSX SH 0 CH ya, ini biaya yang dikeluarkan lebih sebesar daripada pendapatan yang diterima, yaitu OPHRC. Nah, yang diarsir ini adalah nilai kerugiannya. Sehingga di sini diartikan bahwa biaya tersebut masih bisa ditutupi oleh pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan masih bisa bertahan atau meneruskan operasi atau kegiatan usahanya. Misalnya saja dengan menjual aset atau melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Paham ya? Saya rasa sangatlah mudah untuk memahami kurva. Yang terpenting saudara semua harus memahami dulu dalam penggambarannya, kaidah-kaidah penggambarannya. Seperti pada teori biaya dan teori konsumen, teori perilaku konsumen. Nah, seperti penjelasan pada materi 3, 2, dan 4. Oke, selanjutnya ada suatu contoh soal. Bentar, gini aja dulu. Diketahui fungsi permintaan, ya kita pakai matematis saja. Di mana GD min P plus 100 pada saat harga adalah 300, jumlah barang yang ditawarkan adalah 200, harga naik menjadi 400, jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami kenaikan sebesar 300. Berapakah keseimbangannya atau E-nya, equilibriumnya ya. Yang pertama kita tentukan dulu HIS-nya ya. HIS-nya atau HI, di mana kemarin kan delta P ya. Jangan lupa rumus itu, delta P per delta HI. Ya. Jadi kita gunakan rumus ini. Kita tinggal masukkan saja.
nilainya ya, nilainya antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan, di mana P min 300 per 400 min 300, di mana sama dengan Hi min 200 per 300 min 200. Oke, sudah ketemu. Tinggal kita apa ini? Kita susun seperti ini ya, yang di bawah ini. Nah, ketemunya seperti ini. P min 300 per 100 sama dengan Hi min 200 per 100. Oke ya, jelas ya. Karena penyebutnya sama, kita tinggal eliminasi saja di situ. Sama dengan P min 300 sama dengan Hi min 200. Kemudian Q kita pindah ke kanan, ke kiri, sorry. Q kita pindah ke kiri. Kemudian P-nya kita pindah ke kanan atau masukkan ke kanan. Kalau di sini ya berbeda ya, yang 200-nya yang kita pindah ke kanan. Jadi min ke kiri berarti plus ya, sama dengan P min 300 plus Hi plus 200. Jadi persamaannya ditemukan QS-nya yaitu P min 100. Sedangkan yang diminta adalah harga keseimbangan atau equilibriumnya, di mana QD sama dengan QS. Kita masukkan saja QD-nya berapa. Nah ini ya QD-nya. QS-nya kan sudah ketemu ini. QS-nya sudah ketemu. QS-nya sudah ketemu sebesar ini. Nah, tinggal lupa kita pindah kanan kiri ya. Min P kita pindah ke kanan jadi plus. Kemudian 100 kita pindah ke kiri jadi plus. Jadi 200 sama dengan 2P. Kita bagi hasilnya 100. Jadi keseimbangannya adalah sebesar 100. Ya, cukup mudah ya. Kemudian selanjutnya soal kasus yang kedua. Soal kasus yang kedua di mana pasar dengan fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 445 min 2P. Pada saat harga 300 penawarannya 75. Harga mengalami kenaikan 500, penawarannya 8 unit. Berapakah P keseimbangan? Masih menggunakan rumus yang tadi ya. Kita masukkan saja nilainya ya. Sudah kita masukkan nilainya. Setelah itu kita tuliskan rumus kita pindah kanan kiri ruasnya ya. Di mana 5P kalau kita min 15 kita pindah ke kanan ya, ini ke kanan ini. Kanan apa ke kiri nih? Karena yang diminta adalah 5P, berarti ntar saya hapus dulu ini. Jadi kita pindah ini. Jadinya diperoleh Hi sama dengan 5P min 15 ditambah 75. Hi S-nya berapa? 5P plus 60. Oh kok bisa? Nah, jadi Hi-nya tadi min 15 ditambah 75, jadi nilainya kan berkurang ini, jadi plus 60. Kemudian harga keseimbangannya berapa? QD dan QS nya sama seperti yang di atas tadi ya, dimana QD adalah ini nilainya, kita masukkan ke sini. Kemudian QS nya karena sudah diperoleh yang tadi, kita masukkan ke sini. Tinggal tukar deh kanan kiri ya, kanan kiri ya. Jika positif kita tukar ke kanan berarti negatif. Jika kanannya positif, kita tukar ke kiri, jadinya negatif. Jadinya 385 sama dengan 7P. P sama dengan 385 per 7, hasilnya 55. Jadi keseimbangannya adalah 55. Ya, sangat mudah sekali ya. Oke, mungkin nanti saudara-saudara semua atau guys-guys semua ada kasus yang lebih hot lagi, silahkan dikerjakan sendiri ya.
silakan dikerjakan sendiri. Jika tidak bisa, kita diskusikan secara bersama. Ya. Demikian, terima kasih. Kemudian jangan lupa ya, kita kembali lagi ke websnya tadi. Jangan lupa ya, daftar hadir untuk diisi dulu. Jadi saksikan video ini secara lengkap step by stepnya, pahami, karena nanti dalam ujian saya tidak lepas dari soal matematika yang saya buat. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe video ini. Jika perlu di share untuk menambah pengetahuan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.